Hari bisa diceritakan bagaimana proses awal bergabung dengan Pacific Cesar? Ya, saya sebenarnya pemain Pasifik ya, tahun 90-an juga. Terus dekat juga dengan Pasifik sebenarnya, karena saya juga orang Surabaya. Tetapi pelatihnya kan sebenarnya dari Amerika. Karena beliaunya tidak bisa datang, terus pihak manajemen Pasifik menawarkan buat membantu Pasifik di sisa seri IBL, ya tidak ada salahnya, kita saling membantu. Baik, pada awalnya saya dengan Coach Ari itu satu tim ya, bersama Coach Bayu. Ya, kami itu satu kelompok di dalam belajar melatih. Nah, kami juga mengikuti beberapa event itu bersamaan. Nah, terus ya cocok berteman ya. Kemudian kami saling menutupi dan saling mengisi. Kelemahan yang satu ketutup sama yang lain gitu ya. Jadi ya karena kami berkelompok berteman lama begitu, waktu mendengar ada peluang, ya kami bercerita berunding gitu ya. Dan kami menganggap ini sebagai peluang untuk menambah pengalaman yang sangat baik. Sehingga kami bersepakat untuk bersama-sama bersinergi untuk melatih di klub Pacific Cesar Surabaya Ini ini. boleh diceritakan pengalaman melatih ini sudah sejauh apa? Saya melatih itu dari tahun 2000 sebenarnya, tetapi aktif lagi 2007. Saya megang Universitas Airlangga, saya megang ada beberapa klub mungkin, klub lokal. Tapi dari 2007 saya aktif juga bermain di Liga Mahasiswa Nasional, pernah juga di Kejurnas, segala macam. Secara periode ya saya melatih udah kurang lebih 31 tahun ya. Jadi pertama saya mendapat lisensi. Nah, kemudian saya pada awalnya itu melatih SMA. Nah, kemudian ada melatih kelompok umur. Kemudian saya juga melatih tim semi pro, tim komunitas. Tapi kemudian saya sempat selama beberapa tahun itu melatih tinju, menjadi pelatih fisik untuk cabang olahraga tinju. Tapi kemudian melatih basketnya tetap. Nah, setelah perkembangan masa, saya melatih ke tim senior. Setelah itu saya juga pernah melatih tim veteran yang usianya sudah di atas 40. Nah, waktu itu saya baru belajar bahwa menjaga kondisi fisik waktu para pemain veteran ini waktu muda itu membuat masa mereka setelah menjadi veteran itu kondisi fisiknya tetap baik. Dari pengalaman itu saya terus melatih lagi ke tim ya, ke anak-anak baik SMA baik mahasiswa, bagaimana cara menjaga kebugaran yang baik. Nah, hal-hal seperti itu setelah kami sharing bersama itu diterapkan juga di dalam pelatihan klub Pasifik ini. Jadi dalam hal itu memperhatikan keseimbangan antara istirahat yang cukup, nutrisi yang proporsional, dan kemudian pelatihan yang tepat ukurannya. Jadi ketiganya harus seimbang. Itu yang baru bisa memberikan efek yang lebih konstan kepada atlet. Begitu. Pendapat Pak Ari mengenai komposisi pemain yang dimiliki oleh Pacific Cesar? Ya, sebenarnya anak-anak bagus ya, lumayan ya. Cuma mungkin ada komposisi pemain yang tidak fit ya, mungkin yang habis dari cedera, ada yang masih pemulihan cedera. Jadi pemain kita yang sekarang sisa buat kompetisi pemain lokal ini mungkin agak kurang sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan di bulan Oktober nanti semua pemain akan kondisi fit ya, target kita itu. Mula-mula saya agak pesimis karena situasi res setelah pandemi ini mengganggu. Tetapi setelah benar-benar diadakan tes dan pengukuran, baik itu untuk kapasitas fisik maupun skill mereka, ternyata melebihi harapan saya. Jadi dari waktu itu kita berpikir, aduh ini bakal makan waktu nih latihan fisik. Nah, ternyata kita tinggal maintain ya, itu menandakan anak-anak cukup bertanggung jawab dengan kondisi fisik mereka. Sehingga sebagai pelatih ya kami berdiskusi dan kami semua merasa puas
Jadi agenda latihan kemudian kita fokuskan kepada taktik dan beberapa pengayaan teknik. Secara umum saya sangat puas. Apakah berdampak dengan dunia basket secara universal menurut kacamata? Oh iya benar, sangat berpengaruh. Apalagi awal-awal virus corona kan tidak boleh ada kegiatan, sama sekali tidak boleh ada. Jadi anak-anak hanya melakukan jogging di rumah masing-masing, hanya jaga kondisi, tidak pernah bertemu lapangan. Jadi sangat luar biasa pengaruhnya. Saya pikir berdampak, ada positif, ada negatifnya ya. Jadi kalau positifnya, ini buat pemain yang benar-benar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, ini malah bisa fokus. Tapi kalau yang tidak bisa bertanggung jawab, mungkin ya menjadi overweight, body composition menjadi buruk, flexibility, speednya semua hilang. Tapi untuk pemain-pemain yang bisa bertanggung jawab, itu kapasitas fisiknya mungkin membaik. Tapi di satu sisi karena ada larangan untuk belum bisa bermain, berlatih bersama, nah itu tactical skill, kemampuan teamwork mau nggak mau menurun. Nah seperti itu juga yang kita hadapi di sini. Jadi ada sedikit penajaman untuk individual skill, untuk tactical skill, teamwork, tetapi juga kita perkaya dengan permainan tim, karena itu yang kemarin paling kurang dari komposisi latihan mereka sendiri. Apakah ada persiapan baru dan treatment yang baru yang dipersiapkan oleh Pak Ari untuk Pacific Cesar? Jadi kami ini baru seminggu ya melakukan latihan. Latihan itu pun sebenarnya membalikkan kondisi anak-anak dulu. Dan syarat kita latihan adalah pemain dari luar kota kita lakukan tes dulu ya. Tes, setelah datang di mes kita karantina 14 hari, tidak boleh keluar. Setelah kita nyatakan aman baru boleh di lapangan. Itu pun anak-anak di mes tidak boleh keluar-keluar. Dia sudah harus stay di sini. Jadi memang saling menjaga. Bisa, jadi memang ada sedikit perubahan ya, karena kemarin ada pemain asing dan banyak bertumpu ke pemain asing ya. Nah ketika kita bermain dengan semua pemain asli, itu posisi-posisi vital yang tadinya diisi oleh pemain asing agak kagok dilakukan anak-anak. Tetapi setelah beradaptasi, itu kita akhirnya sudah menemukan sebuah game plan, yaitu permainan cepat, dinamis, mobilitas tinggi ya. Nah ini tantangannya seperti itu. Jadi mobilitas tinggi, cepat. Jadi movement itu ke seluruh sudut lapangan, banyak passing, banyak pergerakan. Kemudian shooting dari semua range harus bisa dilakukan oleh semua pemain. Jadi tidak bertumbuh pada satu atau dua orang saja. Itu kira-kira gambaran umumnya. Bulan Oktober nanti, persiapan apa yang dipersiapkan oleh Pak Ari atau mungkin ada persiapan khusus juga? Persiapan khusus tidak ada. Saya masih fokus terhadap kondisi anak-anak, gimana touchball-nya, fisiknya balik. Jadi untuk strategi dan segala macam kita belum masuk ke sana ya. Kita masih fokus ke mengembalikan kondisi anak-anak itu aja. Ada. Jadi kami dalam hal ini membagi tugas. Game plan setelah kami berunding, kita memaksimalkan pemain-pemain kita tidak pusing untuk ukuran size, tetapi mobilitas tinggi. Nah, bagian saya itu adalah ke kapasitas fisik dan movement mereka. Nah, jadi bersama Coach Ari, bersama Coach Bayu itu memang kami sangat membagi tugas. Dan tiga-tiganya itu pada setiap latihan berjalan bareng. Jadi nggak ada misalnya dua sibuk, satu santai, atau satu sibuk, dua santai, enggak. Tiga-tiganya jalan bareng, memang harus ada sinergi. Begitu. Menurut pendapat Bapak, apakah tim Pacific Cesar sudah siap menghadapi IBL bulan Oktober nanti? Ya siap nggak siap harus siap. Memang kita harus siap, kita harus semaksimal mungkin lah. Kalau bisa target kita lolos playoff dulu. Untuk saat ini kita sudah sekitar 60% siap. Ya. Kita punya target masih 31 sesi latihan. Dan per 10 sesi akan ada tes dan pengukuran. Kalau berdasarkan tes pengukuran terakhir, di situ jelas terkonfirmasi bahwa VO2max anak-anak bagus. Ya, basketball skill mereka sudah kembali tajam, skornya sudah belum memuaskan sih, baru average ya. Sedangkan agility itu excellent. Jadi saya yakin di dalam tes pengukuran nanti dengan latihan yang tepat, nutrisi yang tepat, rest yang tepat,
hasil skor akan menunjukkan peningkatan karena anak-anak juga motivasinya tinggi dalam berlatih. Coach adalah seorang seniman juga. Boleh diceritakan Coach, apa yang Coach kerjakan? Saya melukis, saya juga mematung, saya juga membuat instalasi. Secara pokok 3 itu ya. Jadi dalam melukis, mematung, kemudian membuat instalasi itu buat saya ekspresi ya, ekspresi murni, nggak ada hambatan, nggak ada batasan. Dan dari awalnya untuk sekedar penyaluran hobi, sekarang saya membagi waktu untuk mengarah menjadi profesional lah dalam berkesenian. Diceritakan sedikit Coach, apakah memang sudah dari kecil menekuni kesenian atau seperti apa? Iya, memang saya memiliki kebutuhan khusus ya untuk berekspresi, untuk menyalurkan energi, cara berpikir juga. Nah, jadi dilatih oleh orang tua dan kemudian saya belajar secara terstruktur dan formal untuk penyaluran dunia seni. Dan kebutuhan saya di dunia seni itu sebetulnya sama seperti saat saya berolahraga, bergerak ya. Dan akhirnya saya malah menemukan titik temu antara keduanya. Jadi aplikasi art dalam olahraga ya, tapi aplikasi gerak dinamis juga di dalam berkesenian. Begitu. Bagaimana pengalamannya ketika itu menjadi All Star sampai mewakili Indonesia ke Amerika? Ya, itu kejadian yang luar biasa buat saya, juga tidak disangka-sangka karena dari tadinya tidak menyukai DBL ya dalam hal ini. Kemudian saya ikut bergabung, lalu di situ malah akhirnya mendapat penghargaan dan itu merupakan katakanlah seperti titik balik, tapi juga titik kulminasi karir di dalam kepelatihan saya. Di sana saya mendapatkan wawasan yang lebih dari yang saya harapkan. Jadi jenjang DBL itu saya 2 kali mengikuti camp dan 1 kali mengikuti All Star itu mendapat ilmu dan pertemanan. Yang sekarang satu tim ini ya juga dari pengalaman dari DBL camp itu. Jadi saya biar bagaimana tidak bisa lupa dan berterima kasih untuk DBL Indonesia gitu. 2 hal yang Coach tekuni ini karena berbeda banget antara olahraga dan kesenian. Dua-duanya itu merupakan terapi kalau buat saya. Dan kemudian dua-duanya itu tadinya sesuatu yang sangat internal. Tetapi kemudian saya belajar untuk sharing. Nah, di dalam olahraga, di dalam berkesenian itu memang sepertinya 2 hal yang sangat berbeda. Tetapi kenyataannya itu dua-duanya saling mendukung. Karena pada saat kita berkesenian itu ya, kalau di dalam cara kita, tradisi kita namanya roso, menggunakan rasa. Nah, penajaman rasa itu saat kita melatih itu menimbulkan pemahaman kita yang lebih baik ke anak latih kita ya, dalam bentuk empati, menghargai mereka sebagai seorang person gitu ya. Jadi menempatkan mereka bukan lagi sebagai objek tetapi partisipan untuk sama-sama maju. Saya pikir itu titik temu yang terpenting dari kedua aktivitas itu.